Gue sedih lihat demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini, yang seharusnya jadi panggung rakyat untuk menyuarakan keadilan, tapi malah berakhir jadi panggung kericuhan. Korban berjatuhan, fasilitas hancur, dan muncul isu kebencian antara sipil dan aparat. Padahal sipil dan aparat kan sama-sama rakyat, sama-sama punya keluarga, dan sama-sama ingin pulang dengan selamat. Tapi kenyataan di lapangan gak sesederhana itu. Ada rakyat yang marah karena ulah oknum aparat. Dari sisi kemanusiaan, emosi itu bisa dipahami. Tapi kalau semua aparat digeneralisasi sebagai musuh, itu salah besar. Faktanya nggak semua aparat bertindak buruk. Ada yang menjalankan tugasnya dengan hati, bahkan jadi ikut korban. Tapi gue tetap nggak setuju dengan ulah oknum aparat yang menggunakan kekerasan berlebihan sampai merenggut nyawa. Teman-teman mahasiswa, ojol, buruh berangkat dengan niat damai bersama masyarakat lain yang juga ingin menyampaikan tuntutan secara tertib. Tapi tiba-tiba ada 1-2 orang yang melempar, merusak, dan bahkan menyulut chaos. Dari situlah kerusuhan meledak, dan jelas itu adalah ulah provokator. Kerusuhan yang lahir jarang spontan. Selalu ada yang mengatur, mengkoordinir, dan memprovokasi. Dan selalu ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi demonstrasi untuk kepentingan mereka. Memang demonstrasi pasti selalu akan ditunggangi, tapi bedanya kalau masyarakat ditunggangi dengan hati nurani untuk menuntut keadilan, sementara pihak-pihak tertentu menunggangi lewat provokasi dan kekacauan. Mereka butuh panggung chaos untuk menunjukkan seolah negara dan pemerintah sekarang rapuh agar kepentingan mereka bisa masuk. Di titik ini gue melaknat provokator maupun di lapangan, sekaligus elit-elit licik yang mengatur di balik layar. Karena ulah mereka, wajah perjuangan rakyat jadi kotor, nyawa melayang, dan Indonesia makin tercatat sebagai negara rawan konflik. Puncaknya penjarahan, fasilitas umum dihancurkan, kantor pemerintahan diserang, rumah pejabat pun ikut kena. Ini udah kebablasan. Pola penjarahannya itu rapi dan masif, sampai tahu alamat-alamat pejabat publik. Jelas ada yang mengatur di belakang layar. Gue berharap masyarakat bisa lebih sensitif dan sadar atas pola ini. Jangan mau ikut diarahkan untuk melakukan pengerusuhan sampai penjarahan. Lebih ironis, semua kerusakan fasilitas umum yang terjadi bakal diperbaiki pakai uang negara. Tapi uang negara itu dari mana? Dari kita, rakyat juga. Lalu kita juga yang harus bayar. Akhirnya, suara rakyat yang tadinya murni malah jadi alat untuk menjalankan skenario orang lain. Dampaknya, negara tercoreng, investor kabur, stabilitas goyah, dan ujung-ujungnya siapa yang paling menderita? Kita, rakyat juga. Harga naik, lapangan kerja hilang, masa depan makin berat. Di sisi lain, gue berharap pejabat-pejabat publik, terkhususnya DPR, mau berkaca. Sebagai wakil rakyat, mereka harusnya menjaga sikap, ucapan, penampilan, dan berhenti pamer kekayaan. Karena di saat rakyat berjuang mati-matian untuk bertahan hidup, melihat wakilnya hidup mewah, itu menyakitkan. Walaupun kekayaan itu hasil kerja keras mereka sebelum menjabat, tapi tetap aja dibutuhkan masyarakat saat ini adalah sosok kesederhanaan. Karena mereka representasi rakyat, bukan representasi kekayaan atau kemewahan. Gue ingin ngasih catatan penting. Gue gak setuju dengan penjarahan, dan gak semua demonstran yang turun ke jalan benar-benar datang dari hati nurani. Banyak yang ditunggangi, sengaja dibawa untuk menyulut kerusuhan. Aparat dan masyarakat pun sama-sama korban, ikut terluka dan berjuang menjalankan tugas di tengah situasi yang kacau. Jadi menurut gue, tragedi ini bukan hitam putih. Ada banyak nyawa dan harapan yang terdampak dari semua sisi. Dan yang paling penting, kita semua perlu menjaga rasa kemanusiaan. Meski perbedaan dan konflik muncul di depan mata. Dan terakhir, gue ingin menyampaikan duka cita yang dalam untuk semua korban tragedi ini, baik sipil maupun aparat.